ucapan terima kasih juga buat Pak Haji sudah membawa dangdut sampai ke titik yang terbaik gitu loh. Walaupun pada akhirnya itu dangdut itu kembali ada ya apa ya, aku mau ngomongnya takut ada yang tersinggung. Karena saya sendiri juga sedih gitu loh Mas. Kalau dangdut itu jadi kayak gini gitu loh sekarang. Udah apa ya, agak sedih juga kalau dibilang dangdut itu jadi kayak dibilang musik setan seperti itu tuh. Berapa kali saya mendengar seperti itu, dan saya mendengar di beberapa wilayah itu ditolak. Dan kita juga baru beberapa minggu yang lalu itu ada teman mau manggung, itu tidak boleh, dibilangnya musik dangdut itu ya seperti itu tadilah. Di situ agak ada rasa sedih juga gitu loh, walaupun saya bukan artis top papan atas, bukan sehebat Pak Haji Oma, cuman ya manusia lah Mas, sedih lah pasti kalau dibilang seperti itu. Misalnya kita udah mau nyanyi, udah siap, udah seneng, mau menghibur orang, tiba-tiba tidak boleh, harus dibatalkan seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Haji Oma dikasih sehat, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku Forsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ketemu lagi nih di channel saya Forsa Official untuk mengabarkan tentang Rhoma Irama, tentang Soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Malam ini spesial, tentunya ini juga dalam rangka memenuhi keinginan teman-teman yang menanyakan kemana Mbak Anis Fitria dulu itu ya gitu, kemana gitu. Jadi atas keinginan itu sengaja nih saya hadirkan Mbak Anis Fitria untuk mengobati rasa rindu kita bersama gitu ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa kabar? Saya ingin Mbak Anis ini lagunya itu lagu rock nyiblorong, gitu. Bener itu? Lagunya ada. Ada itu kan? Tahun 2007. 2007 ya, saya Sekali. itu lagu ngerok nyiblorong itu yang Betul, menggambarkan di Laut Kidul gitu. Laut Selatan. Seperti Laut Selatan gitu. Mbak Anis, ini tolong disapa dulu nih kawan-kawan Forsa yang menyaksikan channel ini nih gitu. Assalamualaikum, halo semua Forsa, anggota Forsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberkati rahmatin Allah. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Saifuddin. Oke, keren. Kawan-kawan Forsa nih, kita tanya yang ringan-ringan ini aja. Mbak Anis, kemana aja sih beberapa kok sepertinya jarang muncul ini gitu. Apakah masih memang off air apa seperti apa? Bisa nggak diceritakan berbagi dengan kawan-kawan Forsa ini? Kalau off air sih masih, cuman karena kemarin terkendala pandemi, jadi ya semua kegiatan dibatasi gitu kan. Jadi saya akhirnya mengaktifkan diri di channel YouTube saya, Anis Fitria Official gitu. Jadi bikin-bikin musik, bikin-bikin lagu baru tentang report kegiatan-kegiatan saya gitu. Pas kebenaran pas lagi pandemi juga saya punya momongan lagi gitu. Jadi Oh, agak alhamdulillah. ada kesibukan lah di rumah gitu. Kalau kegiatan selain off air sih ada gitu. Kawan-kawanku Forsa, jadi silakan masuk di channel Anis Fitria Official. Yang kangen, yang rindu tentang album-albumnya baru bisa ke sana deh gitu deh. Mbak Anis, ada nggak bocoran untuk kawan-kawan Forsa barangkali sedang menyiapkan ada album baru atau apa yang bisa dikasih bocoran sama penggemar Mbak Anis? Kalau album baru sih udah ada. Rilis kemarin bulan Februari tanggal 14. Judulnya Seraut Wajah di Angan. Itu udah siap di platform digital. Di YouTube ada, TikTok ada, Facebook ada, Joox ada, terus di Spotify juga ada, iTunes juga ada, semua deh media platform sosial tuh ada. Itu lagunya udah siap didengarkan.
Oh, oke, keren. Belum bisa dikasih bocorannya tapi ya. Sudah rilis Sudah? bulan Oh, sudah rilis ya? Februari. Oh, Sudah rilis. mantap, mantap. Ada di channel Anis Fitri Official ya? Iya, betul. Oke, kawan-kawan Forsa yang pengen tahu bagaimana tampilan dan lagu terbaru Mbak Anis bisa masuk di Anis Fitri Official, like, kasih komen di situ untuk memberikan support dan Betul, jangan share lupa sebanyak-banyaknya. subscribe. Oke, kawan-kawan Forsa, Mbak Anis ini dulu saya membaca profilnya itu dari SD itu suka nyanyi ya, suka nyanyi. Bahkan pernah memenangi lomba lagu Rhoma Irama itu. Dan pernah juga nyanyi di depan Rhoma Irama. Nah, coba kita pengen denger nih. Seperti apa sih ceritanya saat itu masa kecil gimana, Mbak? Masa kecil saya pecicilan di panggung. Kalau saya dulu nyanyi di panggung, pas kebenaran dulu ada Pak Haji Oma kan, tahun berapa ya? 889 gitu lah sekitar saya kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD. Terus kebenaran kan itu pengamannya itu dari kepolisian itu kan teman-teman dari almarhum bapak saya gitu kan. Bapak saya bilang gitu, Mas boleh nggak ke sana? Anak saya pengen nyumbang lagu, pengen nyanyi sama Pak Haji gitu. Terus gimana itu? Udah Pak kali nggak boleh kali Pak, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak ada harapan ya, dapat syukur nggak ya sudah gitu kan. Udah dandan, udah pakai baju gitu, udah siap nyanyi. Nggak taunya dibolehin dong. Itu rasanya udah kayak apaan tahu udah tuh nyanyi lagu itu, waktu itu lagunya Jera. Waktu itu. Jera. Iya. Terus waktu itu penyanyi pendamping Pak Haji itu Mbak Nur Halimah. Nur Halimah. Artinya dengan soneta ya? Artinya dengan soneta ya? Iringan soneta? Iya, dengan soneta. Subhanallah. Itu sesuatu yang luar biasa buat anak saya kecil, anak kampung gitu kan. Itu kira-kira umur berapa itu, Mbak Anis itu? Kenapa? Saya? Kira-kira umur berapa ya saat itu? Masih kelas 3 SD. 3 SD? Nyanyi lagu Jera ya? Lagu Jera. Itu lagu dewasa banget. Iya, padahal ya gimana lagi kan emang musiknya soneta gitu kan, waktu itu kan nggak tahu kalau ada lagu Kereta Malam gitu. Iya, udah booming lagi gitu. Dan itu harus iya monggo. Gimana prosesnya itu, gimana saat itu ketika ngomong terus menyampaikan ke Pak Haji ingin nyanyi, gimana respon Pak Haji saat itu? Waktu itu kan masih almarhum Pak Haji Beni ya MC-nya. Oh iya. Waktu itu kan dari pihak keamanan itu, dari kepolisian di situ kan yang jaga, yuk tak bantu gitu kan. Udah dibantulah, pamit minta izin ke krunya Pak Haji. Dari krunya itu disampaikan ke MC-nya, baru ke Pak Haji Oma. Dibolehkan waktu itu, dipanggil lah saya. Iya gimana anak kecil? Waduh, bisa nggak ya gitu mikirnya. Penonton rame gitu? Iya, waktu itu penontonnya selalu bludak. Kalau di Madura itu luar biasa Pak Haji Rhoma Irama itu. Jadi kalau orang nonton itu nggak naik motor dari desa-desa itu, di pelosok-pelosok itu mereka sewa truk. Ya, saya tahu memang Madura salah satu basis penggemar Rhoma Irama. Saya tahu karena saya dari Gresik, Jawa Timur juga, Mbak. Saya asli tahu dari sana. Yang walaupun saya di Palembang aktivitasnya, tapi saya dari Gresik, Jawa Timur, jadi saya tahu betul Surabaya, Lamongan, kemudian Madura itu menjadi basis Tuban, itu basis soneta banget gitu. Nah, saya tuh pengen tahu, Mbak, gimana sih suasananya saat itu yang Mbak rasakan bisa duet sama seorang raja dangdut yang mungkin Mbak idolakan. Yang tadinya ya pasti gemeteran lah, namanya anak kecil disuruh nyanyi gitu kan. Ayo kata almarhum bapak saya itu namanya selalu mensupport tuh bapak. Ayo kapan lagi katanya, nggak semua orang bisa sepanggung sama Pak Haji waktu saat itu kan saya masih kecil gitu. Bisa nggak Pak ya? Bisa, ayo nyanyi ya, Bismillah katanya. Bener tuh dikasih kesempatan ya pas waktu mau nyanyi itu ya gemeteran. Tapi lama-lama ya enjoy gitu. Dilihatin sama Pak Haji, nih anak kecil nekat amat ya gitu kali. Mungkin dalam hatinya seperti itu. Waktu itu pas turun itu Pak Haji sendiri ngasih saya payung dari sponsor,
Oh, ini deh ya buat kenang-kenangan, katanya dari sponsornya tuh ada payung sama apa ya, tas apa gitu lupa saya. Yang saya ingat cuma iya. payung waktu itu. Hmm, Seperti itu Pak Haji. Allah. Setelah itu, Mbak, setelah sesuatu yang luar biasa lah, nggak semua anak kemudian Mhm, dapat kesempatan itu gitu. Jangankan anak ya, nggak semua artis juga dapat kesempatan, dan siapapun betul artisnya ketika sudah bisa duet sama Rhoma Irama itu sepertinya sudah paripurna kayak gitu kan. Keartisan betul. itu seolah-olah Nah saya kesannya. belum artis waktu itu, masih penyanyi kampung. Nah, setelah Saat itu nih, itu. setelah itu ada nggak pertemuan selanjutnya dengan Pak Haji Roma dalam event apa kayak gitu? Oh enggak ada waktu itu. Enggak. Cuman, ya setelah di Jakarta aja gitu, cuman udah lupa lah Eh, pasti, dulu kan anak kecil, sekarang mah udah eh. ngertiin. Seperti itu. Pastinya pas ketemu ini diingetin. Ada nggak dokumennya saat itu, Mbak ya? Ada, cuman Wah, saya itu lagi pengen minta tanda tangan, emang tanda niat tangan, ya pengen minta tanda tanda tangan, saya tangan foto ya. bareng gitu, heeh, pengen saya bingkai gitu, memang belum rapi sih filenya, Hmm. gitu. Itu luar biasa, luar biasa. Mbak Anis, Mhm, Mbak Anis kemudian meniti karir dan bisa menjadi artis yang populer ya, menghasilkan beberapa album gitu. Yang saya tahu itu tadi salah satunya itu Rock Nyi Rock Blorong itu kan ya, saya lihat. Dorong, Karena iya saya sering betul, sering dengar itu kan. Lagunya itu mhm, energik energik banget lah kayak gitu. beda sama yang Nah, handuk merah. beda, oh ya beda. Beda sama Handuk Merah gitu. Mbak Iya, Anis, saya mau kesan juga sebagai seorang artis lah kayak gitu. Apa sih yang Mbak Anis bisa tangkep dari sosok seorang Rhoma Irama dan grup Soneta bagi dangdut sendiri untuk tanah air ini kayak gitu, Mbak? Ada yang kesan yang luar biasa gitu dari seorang Rhoma Irama? banyak sih ya. Yang Hmm. pertama, satu beliau itu religiusnya gitu kan. Hmm. Kalau orang bilang bahwa kalau seniman itu pasti urakan gitu, Hmm. ada pahala enggak ada gitu, jauh dari agama lah pasti gitu. Tapi Hmm. Pak Haji enggak seperti itu gitu. Itulah memberi teladan buat kita para junior-juniornya itu gitu loh, bahwa Hmm. bermusik kalau dibawa baik ya jadi baik, kalau Hmm. dibawa ke arah negatif ya jadinya negatif Yang negatif gitu. ya. Terus yang kedua itu beliau itu pandai memanage pandai memanage karirnya, pandai memanage Soneta karena ini menurut saya ya, grup dangdut paling lama Iya, gitu. betul itu. Grup dangdut paling lama gitu. Ya mungkin di dunia kali ya gitu ya yang bertahan sampai hampir 50 Iya. udah 50 Bahkan tahun ya? bahkan bukan 50 tahun Dunia lebih. kayaknya. Bahkan bukan hanya dangdut, Mbak, grup-grup lain juga mungkin yang paling bertahan ya Soneta sampai sekarang. Iya, paling paling awet gitu loh Paling sampai awet gitu. kalau saya kan dulu masih masih zaman Pak Haji Popok, masih Pak Haji Oh, masih Empi waktu saat formasi-formasi awal lah ya. formasi awal saat saya nyanyi gitu kan. Nah, Hmm. itu kalau menurut saya masih bertahan sampai sekarang dan tetap menjadi Hmm. nomor satu itu luar biasa dan itu nggak mudah gitu loh. Hmm. Karena banyak yang jadi nomor satu tapi apa ya, ya sepi gitu aja gitu, hanya rame Betul. gaungnya aja gitu. Terus yang ketiga, saya sangat suka dengan karya-karya beliau gitu. Beliau itu punya ciri khas tersendiri dalam Hmm. bermusik. Ya memang banyak Ya. terinfluence dari karya-karya luar itu rock musik rock luar itu pasti Hmm. ada Hmm. gitu loh. Nah itu tapi bisa meramu memadu dengan baik dan apik gitu, nggak patah gitu loh. Hebatnya di situ. Dan beliau itu benar-benar apa ya? Kayaknya manusia yang jarang dilahirkan deh. Karena semuanya Subhanallah. karena semuanya ada. Mulai penulis lagu, penulis skenario juga bisa, penata Aransemen. penata musik juga Ya. iya, gitu Iya. kan. Pemain Dan film. bisa pemain film juga dan nyanyinya itu Dai. luar biasa. Iya, Luar nyanyinya itu biasa. luar biasa gitu. Masya Ngertiin, Allah. paham banget tentang musik, nggak kayak saya yang Hmm. otodidak dan nggak mau belajar. Mbak Anis, oke, sekarang kan karena masih ada Pak Haji Rhoma Irama, ada nggak semacam kegelisahan? Kelak ketika dangdut ini Rhoma Irama sudah nggak aktif lagi atau Allahumma sholli ala Muhammad ke Rhoma ini nggak ada lagi ya,
ada nggak ketakutan gimana nasib dangdut ke depan ini kayak gitu loh? Ada sih, bukan berarti apa ya, bukan berarti dangdut itu akan hilang gitu enggak, cuman gimana ya, sekarang aja beliau masih ada, udah yang tadinya salah satu penata apa ya yang membuat tatanan dangdut itu jadi bagus, yang tadinya penyanyi dangdut itu terpinggirkan gitu, dulunya bahasanya dangdut itu kampungan gitu kan, sampai bisa diterima seluruh kalangan masyarakat, sampai bisa masuk hotel berbintang, bisa ke TV-TV swasta yang saat itu nomor 1 di Indonesia, dan tiba-tiba saat beliau masih ada harus terbalik lagi gitu loh, harus rusak lagi, disitulah. Nah, apalagi sekarang ini udah banyak-banyak banyak penolakan, mulai ada penolakan. Nah, itu yang saya khawatirkan di situ. Lalu siapa nanti yang akan mengkomando seperti itu? Ada nggak kemudian generasinya, penerusnya, kayak gitu? Sebab kan banyak orang-orang niru Roma, oke, ada rompal, banyak Roma palsu. Tapi ya Roma iramanya itu yang seperti Mbak Anis tadi bilang, multi talent yang nggak semua orang bisa dilahirkan seperti sosok Roma Irama. Ini yang susah sosoknya itu. Susah ya. Iya, itu dia susah gitu loh, sulit karena kan semua kembali lagi kepada Allah juga sih. Menurunkannya entah berapa ratus tahun lagi gitu. Kan dalam 100 tahun kan belum tentu ada gitu kan. Pasti ada, cuman kan prosesnya itu nggak langsung terjadi seperti itu. Ya memang kita tergantikan. Nggak tergantikan. Saya banyak mewawancarai tokoh-tokoh, baik para dai, tokoh politikus, seniman senior, apa gitu, semuanya sepakat bahwa nggak ada bisa menggantikan sosok Rhoma Irama itu, nggak tergantikan. Belum ada gitu loh kan, walaupun ada entah berapa puluh tahun lagi seperti itu kan, karena totalitasnya beliau dalam bernyanyi gitu. Jujur saya cara bernyanyi saya itu banyak dipengaruhi Pak Haji Oma. Jadi bukan dipengaruhi penyanyi cewek, enggak. Karena kalau orang kan banyak yang ke Ratu Dangdut, banyak kan ini penyanyi cewek ini gitu. Kalau saya lebih banyak dipengaruhi oleh Pak Haji Oma justru. Karena bapak saya itu dulu ngefans banget, almarhum bapak saya itu. Banget ya. Ngefans banget. Jadi saya tuh setiap bangun lagu tidur. Apa, Mbak? Lagu apa Mbak Anis? Yang dulu itu pas setiap saya bangun tidur itu selalu pasti diputerin musik, nggak ya rata-rata lagu Pak Haji Oma di situ. Semua ciptaan Pak Haji Oma gitu. Lagu apa Mbak Anis yang paling berkesan, yang paling Mbak Anis suka dari 800 lagunya Rhoma Irama itu? Lagu apa yang paling Mbak Anis suka? Lagunya Sivana kalau saya. Oh, Sivana. Coba mencoba ya. Iya, coba mencoba lagi. Oh. Jangan banyak-banyak dan ntar kena copyright. Karena lagunya Pak Haji Oma udah kesana kemari gitu. Luar biasa. Itu Sivana itu punya nilai edukasi yang luar biasa. Iya, dan kalau di Islami ya berat gitu. Peringatan Mbak Anis, ada kegelisahan juga nggak? Sekarang ini kan lagi trennya lagu dangdut koplo gitu. Nah, akhir-akhir ini kan lebih apa aja dikoploin gitu. Apa aja dikoploin di Jawa Timur, di mana gitu. Ada kegelisahan nggak kemudian dangdut original yang menjadi tergusur atau seperti ada punya pandangan nggak dengan dangdut? Enggak sih, kalau saya pribadi gini. Semua yang ada di muka bumi itu nggak abadi. Pasti ada circle-nya sendiri, ada perputarannya sendiri. Mungkin beberapa puluh tahun ini, berapa belas tahun ini, dangdut koplo diminati. Mungkin karena ritmenya yang membuat orang untuk joget gitu. Tapi di sisi lain, suatu saat dia akan berputar. Tetap
pasti akan mengalami perputaran. Dia akan kembali tidak akan disukai gitu. Dangdut original dan yang lain-lain itu bisa ada lagi gitu. Kalau saya pribadi ya sama aja seperti fashion baju gini kan. Kemarin-kemarin celana cutbray nggak musim. Celana yang ban pinggangnya sampai sepuser nggak musim. Yang musim dulu kurang bahan, cuman sampai di pinggul. Sekarang udah mulai lagi. Seperti itu yang di muka bumi itu nggak ada yang abadi. Seperti kalau saya pribadi sih gitu, iya. Semua ada masanya gitu. Mungkin saat ini masa keemasannya koplo gitu ya. Ya silakan bagi yang berminat silakan. Dan saya juga nggak alergi koplo. Saya menghargai bentuk kreativitas orang itu bermusik gitu. Terlepas itu dari sisi negatifnya tentang nama koplo itu sendiri gitu. Cuman yang perlu diwaspadai itu bahwa musik itu bisa mempengaruhi karakter dan bisa mempengaruhi otak seseorang. Oke, setuju sekali. Mbak Anis, sepakat atau enggak sepakat, industri musik dangdut ini sekarang ya, era 2022, 2020 sekian itu beda dengan tahun 90-an, 93, 95 yang begitu produksi sekali. Saat itu ada artis seperti banyak sekali, ada Isdalia, Fahmi Sahab, ada macam-macam dan banyak lagu-lagu yang booming tahun 90-an itu. Tapi semakin ke sini sekarang ini sepi sekali gitu industri musik dangdut, nggak ada lagu-lagu baru itu, walaupun ada itu susah lah karena itu. Juga seperti pada tiarap semua. Apa sih fenomena apa sih yang Mbak Fitria lihat ini, Mbak? Satu, persaingan. Kedua, yang pertama ruang promosi. Ruang promosi untuk karya baru itu untuk saat ini nih kurang. Porsinya di TV itu boleh dibilang nggak ada. Kalau dulu kan di TV ada, slotnya ada dia walaupun 1 jam, 1,5 jam itu ada. Beda ya dengan kontes-kontes dangdut itu, Mbak. Ada lidah dangdut kan ada. Oh, beda. Beda. Kalau kontes-kontes dangdut itu dia pakai lagu yang sudah lama, yang udah di bawah tahun 2000 sekian. Nah, seperti lagu Si Kecil, lagunya Pak Haji Oma jangan ditanya lagi, pasti ada di situ kan. Mereka mencoba melahirkan bintang baru, tapi karya-karya barunya juga ada, tapi yang nggak se-happening yang dulu, karena dengan adanya TV-TV yang sekarang di blok-blok seperti ini, mereka tidak sadar itu sebenarnya mencerminkan sebuah kayak egonya dipiara. Gitu loh, ya, mohon maaf ya kalau ini menurut saya kalau betul, menurut orang lain ya monggo. Jadi pada saat ini ada si artis ini, ini artis ini jebolan kontes ini. Nah pada saat itu yang lain susah untuk masuk. Nah, tanpa disadari itu untuk menampung bibit-bibit yang lain atau apa tuh udah nggak se-fair yang dulu gitu. Jadi kalau bukan jebolan ini kayaknya kurang afdol seperti itu. Dan satu hal lagi yang disayangkan itu kayak alumninya. Misalkan setelah selesai kontes itu bisa dihitung dengan jari siapa aja yang eksis. Yang masih eksis ya. Nah yang di bawah-bawahnya ini. Jadi nggak seperti dulu. Dulu kan siapa punya album, suaranya bagus, walaupun suaranya nggak standar gitu kan, tapi dia lagunya bagus, disukain masyarakat sudah. Jadinya rame di TV itu banyak silih berganti artisnya. Tapi kalau sekarang kan udah termonopoli. Semakin ketat persaingan, semakin tinggi persaingan dan keinginan mereka untuk gua yang nomor 1. Nah ini patut diwaspadai. Akhirnya terjadi dia lagi. Mbak Anis nih, di situ. Melihat fenomena, melihat ada yang saya katakan tadi, ada pergeseran tren ya musik dangdut gitu. Sementara dangdut itu malah sekarang ini sedang didaftarkan oleh Pak Haji, itu salah satunya itu dibawa ke UNESCO sebagai warisan budaya dalam negeri, dangdut gitu. Apa sih pesan Mbak Anis sebagai artis senior dangdut nih untuk generasi dangdut yang akan datang, sehingga marwah dangdut itu tetap terjaga seperti pesan ketum PAMI kita Pak Haji Rhoma Irama. Apa yang Mbak Anis ingin sampaikan pesan untuk generasi yang sekarang ini? Pertama ada di Mars PAMI ya.
Bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Musik dangdut Indonesia. Musik dangdut citra bangsa. Itu. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita lakukan selaku penyanyi dangdut itu pasti dilihat orang, dinilai orang. Dan yang jangan satu hal yang sebenarnya jarang dilihat gitu loh. Karena kan kalau di seni ini, di musik ini kan cenderung melekat sekali dengan dunia materialis. Gitu Betul. kan. Terkadang itu sering dilupakan bahwa apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya terhadap Tuhan dan manusia gitu loh. Jadi tingkah laku kita, apa kita semua dilihat orang, semua ditiru orang gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi, dilupakan. Jadi yang penting aku ngetop, yang penting aku ini akhirnya tidak menjaga marwah dangdut. Ibaratnya tempat kerja kita buang air di situ, buang hajat di situ, akhirnya rusak. Nah, itu kalau bisa janganlah dirusak dangdut ini gitu loh, karena kan pendirinya para pejuangnya ini ada gitu loh, bukan untuk mengaku ini dangdut punya aku, kalau bukan aku nggak akan ini lagi ya, bukan seperti itu maksud Pak Haji Oma. Yang sudah dikasih ruang, yang sudah ditata dengan sedemikian apiknya, tolonglah dijaga seperti itu. Ya saya juga masih belajar untuk menata diri agar bisa membawa marwah dangdut ini tetap apik, tetap bagus gitu loh, dan bisa diterima oleh semua masyarakat, dan itu nggak mudah. Gitu. Oke. Teman-teman dangdut ini, jadi pesan Mbak Fitria ini, tetap jaga marwah dangdut, citra dangdut, tetap diterima masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan menjadikan dangdut itu menjadi musik yang positif, yang bisa diterima semua kalangan tentunya gitu. Oke Mbak Anis, sekarang saya minta insya Allah nanti tayangan ini ditonton oleh Pak Haji Rhoma Irama ini. Apa yang Mbak Anis ingin sampaikan ke Pak Haji Rhoma Irama yang dulu waktu kecil kelas 3 sudah pernah duet. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada Pak Haji Rhoma Irama sekarang? Silakan Mbak. Yang pertama itu ucapan terima kasih. Waktu itu deh jadi nangis dah. Memberikan kesempatan kepada anak kecil, anak kampung bisa nyanyi di situ yang tadinya dicibir, gara-gara Pak Haji Oma memberikan kesempatan, tiba-tiba seperti dibalikan telapak tangan, orang jadi apresiasinya jadi lebih baik kepada keluarga kami gitu. Dan ucapan terima kasih juga buat Pak Haji sudah membawa dangdut sampai ke titik yang terbaik gitu loh, walaupun pada akhirnya itu dangdut itu kembali ada ya apa ya, aku mau ngomongnya takut ada yang tersinggung, karena saya sendiri juga sedih gitu loh Mas, kalau dangdut itu jadi kayak gini gitu loh sekarang. Udah apa ya, agak sedih juga kalau dibilang dangdut itu jadi kayak dibilang musik setan seperti itu tuh. Berapa kali saya mendengar seperti itu, dan saya mendengar di beberapa wilayah itu ditolak. Dan kita juga baru beberapa minggu yang lalu itu ada teman mau manggung, itu tidak boleh, dibilangnya musik dangdut itu ya seperti itu tadilah. Di situ agak ada rasa sedih juga gitu loh, walaupun saya bukan artis top papan atas, bukan sehebat Pak Haji Oma, cuman ya manusia lah Mas, sedih lah pasti kalau dibilang seperti itu. Misalnya kita udah mau nyanyi, udah siap, udah seneng, mau menghibur orang, tiba-tiba tidak boleh, harus dibatalkan seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Haji Oma dikasih sehat, panjang umur, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan lahir batin yang kesehatannya sempurna. Di situ jujur saya banyak dipengaruhi oleh cara bernyanyi beliau. Terima kasih memberikan ilmu, walaupun ya hanya belajar dari kaset, tidak belajar langsung dari Pak Haji Oma. Itu saya hanya mengamati cara bernyanyi beliau, dan saya sangat menyukai cara bernyanyi beliau. Itu. Allah, luar biasa Mbak. Saya ikut merasakan kesedihan Mbak Fitria, bagaimana menjadikan sosok Rhoma Irama sebagai sosok panutan, teladan, dan sampai nasional, sampai gitu melihat dangdut seperti sekarang, panggung-panggung malah
tekan lah, seperti itu saya sampaikan, karena dirusak oleh oknum-oknum manfaatkan dangdut untuk hanya untuk yang negatif lah gitu, materialis aja. materialistis gitu, money Iya, oriented gitu, segala macam. betul. Waktu itu saya ingat pada saat saya mau pulang salim sama Pak Haji, kalau mau nyanyi terus ya, boleh, tapi dijaga sholatnya ya, tetap ngaji ya. Pada saat itu mau pulang waktu itu, terus dikasih payung gitu. Ya Saat Allah. itu pesannya itu ya sama seperti pesan kakek nenek saya, orang tua saya, dan ya tetap saya ingat sampai sekarang gitu. Insya Allah luar biasa. Oke Mbak Anis, dari Jadi nangis deh. banyak lagu Pak Haji Rhoma Irama, lagu apa Mbak Anis yang paling berkesan bagi Mbak Anis itu? Saya suka Sivana. Oke, Sivana bisa nggak? Sama apa? Hanya istri saleha, istri yang saleha. Itu saya suka aja musiknya, banyak alunannya, indah rasanya. Ya Allah, luar biasa Mbak Anis, Masya Allah. Saya terima kasih banyak ilmu, banyak sharing pengalaman, dan kawan-kawan Forsa, saya yakin perbincangan ini sangat memberikan luar biasa lah, seorang Mbak Anis Fitria kemudian menyampaikan harapan yang luar biasa dan menyaksikan betapa tantangan dangdut akhir-akhir ini juga semakin berat ketika banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sekedar komersial gitu, sehingga tanpa menghiraukan tanda petiknya itu merusak lah gitu yang apa yang diinginkan oleh Pak Haji Rhoma Irama itu. Mudah-mudahan pesan harapan dari Mbak Anis Fitria ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadikan dangdut sebagai warisan bangsa ini yang sekarang sedang proses didaftarkan di UNESCO ini bisa bertahan, bisa eksis, dan anak cucu kita bisa menikmati dangdut yang sebenarnya sebagai musik yang positif dan mengedukasi seperti cita-cita Pak Haji Rhoma Irama dan para pendiri-pendiri legend-legend dangdut di tanah air gitu. Mbak Anis, terima kasih waktunya sudah membersamai kami. Mas Saifuddin. Bersama kawan-kawan Forsa. Sukses terus karirnya Mbak Anis. Sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan Forsa, kita support Mbak Anis untuk terus berkarya. Kunjungi channel YouTube beliau di Anis Fitria Official. Di situ yang kangen, yang rindu karya-karya Mbak Anis ada di channel tersebut. Like, kasih komentar, support, dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi kawan-kawan Forsa yang ingin mendatangkan, punya hajatan, punya event apa, mendatangkan Mbak Anis Fitria, bisa menghubungi ini di bawah ini, MZ Artist Management, Mezi Artist Management. Ini ada nomor teleponnya, bisa kontak, nanti akan dihubungkan ke Mbak Anis gitu. Terima kasih Mbak Anis, terima kasih. Sama-sama dan Mas Saifuddin. Sebelumnya mohon maaf lahir batin Mas Saifuddin. Khawatir ada ucapan atau kalimat yang salah. Oh keren. Yang menyinggung, takutnya ada yang tersinggung aja gitu. Mohon dimaafkan. Itu sebuah harapan bersama dan semua orang tahu itu. Saya kira normatif aja ketika seorang senior dangdut mempunyai keinginan, mempunyai harapan untuk menjaga warisan bangsa itu menjadi positif, itu sah-sah saja saya kira gitu. Kan Forsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Anis Fitria, artis dangdut yang dari kecil, beliau ini dari Madura, Bangkalan Madura itu, dari kecil menggandrungi karya Rhoma Irama, bahkan kelas 3 SD berkesempatan satu panggung dengan Rhoma Irama. Sampai sekarang akhirnya masih mengagumi, meneladani Pak Haji Rhoma Irama. Sampai jumpa lagi di tema yang lain. Ikuti channel ini dan terus mendapatkan kabar tentang Rhoma Irama, tentang Soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa, saya Forsa Official. Pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.